Pratama Arhan dihujani dukungan usai istri tercinta, Azizah Salsa, terlibat skandal selingkuh dengan mantan kekasih Rachel Fenya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ujian terberat. Martin Paes berhadapan dengan 4 striker mematikan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tendangan mematikan Messi bahkan bisa ditepis. Makan malam rahasia Erick Thohir dan Shin Tae-yong. Strategi mengejutkan timnas Indonesia untuk taklukkan Arab Saudi dan Australia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Pratama Arhan dihujani dukungan usai istri tercinta, Azizah Salsa, terlibat skandal selingkuh dengan mantan kekasih Rachel Fenya. Apa yang sebenarnya terjadi? Pratama Arhan, pemain sepak bola timnas Indonesia yang sedang naik daun, kini tengah menjadi sorotan di berbagai platform media sosial. Bukan hanya karena prestasinya di lapangan hijau, tetapi juga karena kabar yang mengejutkan mengenai kehidupan pribadinya. Arhan menerima gelombang dukungan dari netizen setelah rumor yang menghebohkan muncul terkait sang istri, Azizah Salsa. Kabar tersebut menyebutkan bahwa Azizah diduga berselingkuh dan tak tanggung-tanggung dengan mantan kekasih selebgram terkenal, Rachel Fenya, yaitu Salim Nauderer. Selasa 20 Agustus 2024 menjadi hari di mana nama Azizah Salsa menjadi buah bibir di media sosial yang terus berlanjut hingga keesokan harinya, Rabu 21 Agustus 2024. Zize, sapaan akrabnya, disebut-sebut menjadi pihak ketiga yang menyebabkan keretakan hubungan antara Rachel Fenya dan Salim Nauderer. Tuduhan perselingkuhan ini memicu perdebatan sengit di kalangan pengguna media sosial, terutama di platform X, tempat banyak netizen beramai-ramai memberikan komentar. Sebuah akun X dengan menghandle @pingach menjadi pusat perhatian setelah membagikan sebuah pesan langsung DM yang diduga berasal dari Rachel Fenya. Dalam pesan tersebut, Rachel secara terang-terangan menyinggung dugaan perselingkuhan Salim dengan Azizah Salsa. Rachel menegaskan bahwa apa yang terjadi bukanlah sebuah trik pemasaran murahan yang sengaja dibuat untuk mencuri perhatian publik. Rachel bahkan mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan informasi tentang dugaan perselingkuhan tersebut dari sosok yang tak lain adalah Pratama Arhan sendiri. Dalam DM yang menyebar dan viral itu, Rachel menceritakan bagaimana Arhan meneleponnya pada malam sebelumnya, memberitahukan tentang kecurigaannya. "Haha, aku tuh dikasih tahu sama lakinya. Si Arhan nelponin aku semalam. Mana mungkin aku jualan pakai gimmick gini," tulis Rachel dalam DM tersebut yang langsung menghebohkan jagat maya. Sebelumnya, Rachel Fenya juga sempat menaruh emoji ular pada salah satu unggahan Azizah Salsa di Instagram. Emoji ular ini sering kali diartikan sebagai simbol pengkhianat, sehingga semakin memperkuat spekulasi bahwa hubungan Salim dan Azizah memang lebih dari sekadar teman. Di tengah badai rumor yang sedang hangat ini, para penggemar Pratama Arhan berharap agar kabar yang beredar tidak mempengaruhi semangat sang pemain. Terlebih, Pratama Arhan dihadapkan pada tugas berat membela timnas Indonesia dalam 2 laga penting di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat dan Australia pada Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Meskipun kabar ini bisa menjadi pukulan berat, banyak yang berharap Arhan tetap fokus pada karier sepak bolanya dan berhasil membawa timnas Indonesia meraih hasil terbaik dalam kualifikasi Piala Dunia mendatang. Dukungan dari penggemar terus mengalir, memberikan semangat agar Pratama Arhan bisa bangkit dan menemukan kebahagiaan yang lebih baik di masa depan. Ujian terberat. Martin Paes berhadapan dengan 4 striker mematikan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tendangan mematikan Messi bahkan bisa ditepis. Martin Paes, kiper berbakat yang kini menjadi andalan timnas Indonesia, tengah bersiap menghadapi serangkaian laga berat yang menanti di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Pemain yang baru berusia 26 tahun ini sudah dipastikan akan mengenakan sarung tangan untuk melindungi gawang Indonesia, menggantikan posisi kiper sebelumnya, Hernando Ari. Indonesia akan memulai perjuangannya pada tanggal 5 September 2024 dengan melawan Arab Saudi di King Abdullah Sport City, sebuah laga yang tidak bisa dianggap remeh. Arab Saudi bukan hanya tuan rumah yang penuh kekuatan, tetapi juga negara yang telah beberapa kali menunjukkan taringnya di pentas final Piala Dunia. Statistik pun menunjukkan betapa beratnya tantangan ini, di mana dari 11 pertemuan terakhir, tim Garuda hanya mampu sekali menahan imbang lawan, sementara 10 laga lainnya berakhir dengan kekalahan. Namun, pelatih Shin Tae-yong dan para pemainnya datang dengan tekad yang kuat untuk mematahkan rekor buruk tersebut. Mereka berharap dapat mencuri kemenangan di kandang Arab Saudi, yang tentu akan menjadi modal berharga untuk melangkah ke laga-laga berikutnya melawan raksasa sepak bola Asia lainnya seperti Jepang, Australia, Bahrain, dan Cina. Kehadiran Martin Paes di bawah mistar gawang tentu memberikan suntikan kepercayaan diri bagi skuad Indonesia. Pemain yang kini membela FC Dallas di Major League Soccer MLS Amerika Serikat ini telah menunjukkan performa gemilang sejak bergabung pada Januari 2022. Hingga saat ini, Martin Paes telah tampil dalam 87 pertandingan di berbagai kompetisi, mencatatkan 20 clean sheet dan memiliki persentase penyelamatan yang mengesankan, yakni 73,7%. Tak heran, aksinya di lapangan seringkali menuai pujian, terutama atas 85 penyelamatan gemilang yang berhasil ia lakukan. Ditambah lagi, akurasi umpan panjangnya mencapai 35,67%, sebuah nilai plus yang jarang dimiliki oleh banyak kiper. Dengan catatan prestasi tersebut, Martin Paes kini memikul harapan besar untuk membantu timnas Indonesia mewujudkan mimpi besar tampil di panggung paling bergengsi, Piala Dunia 2026, yang akan diadakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Namun tantangan yang dihadapinya bukanlah perkara mudah. Di grup C, terdapat sejumlah striker tajam yang siap membobol gawangnya. Inilah 4 nama yang harus diwaspadai oleh Paes. 1. Firas Al-Buraikan dari Arab Saudi. 2. Ayase Uda dari Jepang. 3. Kusini Yingi dari Australia. 4. Adam Taggart dari Australia. Dengan sederet nama-nama besar di lini depan lawan, Martin Paes memang akan menghadapi ujian berat. Namun dengan kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya, para penggemar Indonesia yakin bahwa kiper jangkung ini mampu menjawab tantangan dan membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Makan malam rahasia Erick Thohir dan Shin Tae-yong. Strategi mengejutkan timnas Indonesia untuk taklukkan Arab Saudi dan Australia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini mengadakan pertemuan penting dengan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dan para asisten pelatihnya. Pertemuan ini berlangsung menjelang dimulainya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana timnas Indonesia dijadwalkan akan memulai perjuangannya pada tanggal 5 September mendatang. Pada laga pembuka, tim Garuda yang dipimpin oleh Shin Tae-yong akan menghadapi tantangan berat melawan Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium Jeddah. Setelah itu, Indonesia akan kembali ke tanah air untuk menghadapi Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 10 September 2024. Dua laga ini menjadi ujian awal bagi timnas Indonesia dalam upayanya untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi ini. Kabar baik datang untuk timnas Indonesia menjelang putaran ketiga ini. Tim Merah Putih dipastikan mendapat tambahan kekuatan baru dengan hadirnya penjaga gawang naturalisasi Martin Paes. Kiper andalan Dallas FC ini dipastikan bisa memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, memberikan suntikan kepercayaan diri yang besar bagi skuad Garuda. Selain tambahan kekuatan dari Martin Paes, tim pelatih yang dipimpin oleh Shin Tae-yong juga telah melakukan persiapan matang. Mereka telah memilih pemain-pemain yang akan dipanggil untuk menghadapi laga melawan Arab Saudi dan Australia.
Beberapa pemain bahkan dikabarkan sudah dipanggil dan PSSI telah mengirimkan surat resmi kepada klub-klub yang menaungi mereka. Meski begitu, PSSI belum secara resmi mengumumkan daftar lengkap pemain yang akan bergabung dengan skuad Garuda. Dalam rangka mempersiapkan timnas Indonesia untuk laga penting ini, Erick Thohir akhirnya bertemu dengan Shin Tae-yong dan seluruh asisten pelatihnya. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana santai namun penuh makna saat mereka makan bersama di sebuah restoran yang menyajikan masakan khas Korea. Erick Thohir, yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN, mengungkapkan momen kebersamaan tersebut melalui unggahan di media sosialnya pada Selasa malam, 20 Agustus 2024. Malam tadi mengajak Coach Shin Tae-yong dan seluruh asisten pelatih menikmati makanan khas Korea di Modern Korean Steakhouse, tulis Erick Thohir dalam unggahannya. Namun, pertemuan ini bukan sekadar makan malam biasa. Erick Thohir, yang juga dikenal sebagai mantan pemilik Inter Milan, mengungkapkan bahwa mereka juga membahas hal-hal penting terkait persiapan timnas Indonesia menghadapi dua raksasa sepak bola Asia tersebut. Shin Tae-yong yang duduk di sebelah Erick Thohir selama pertemuan tampak berdiskusi serius dengan sang ketua umum PSSI. Selain mereka berdua, ada 7 asisten pelatih yang juga turut hadir, duduk di dekat Erick Thohir dan Shin Tae-yong. Beberapa asisten lainnya terlihat berdiri di belakang, menyiratkan antusiasme mereka dalam foto yang diunggah oleh Erick. Kami juga membahas persiapan lebih detail timnas Indonesia dalam menghadapi Arab Saudi dan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Erick Thohir dalam unggahan tersebut. Meski tidak menjelaskan secara rinci topik yang dibicarakan, Erick Thohir menegaskan bahwa inti dari pertemuan tersebut adalah untuk mematangkan strategi dan persiapan timnas Indonesia agar bisa tampil maksimal melawan dua tim kuat ini. Dengan persiapan yang semakin matang dan dukungan penuh dari PSSI, para pendukung timnas Indonesia tentu berharap bahwa skuad Garuda akan mampu memberikan perlawanan sengit dan meraih hasil positif dalam dua laga penting ini. Pertemuan antara Erick Thohir, Shin Tae-yong, dan para asistennya ini menegaskan komitmen mereka untuk membawa timnas Indonesia menuju prestasi yang lebih tinggi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026.